Selamat petang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa dan pujian pada petang hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri tahun 2020 dengan ucapan syukur karena kita percaya bahwa berkat Tuhan, bahwa anugerah Tuhan sungguh luar biasa di tahun 2020 ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mulai doa dan pujian pada petang hari ini, dan kita akan menyongsong tahun 2021 dengan penuh pengharapan, dengan penuh kasih, dan tentunya biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara bisa matikan dulu mikrofon biar tidak mengganggu ibadah ataupun pujian kita pada petang hari ini. Kita akan mulai Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyikan satu pujian, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dengan semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan oleh karena pada petang hari ini, pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengawali doa dan pujian di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Ini sungguh suatu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami, agar kami anak-anak-Mu Tuhan boleh bersama-sama mengikuti ibadah di akhir tahun 2020 ini Tuhan dengan ucapan syukur dan penuh kasih. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan segala pujian kami, doa kami, bahkan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan, kuasa Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur saat ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada petang hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti doa dan pujian. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Bapak Ibu Saudara, pujian ini adalah pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak pernah lelah. Di saat-saat pandemi seperti ini pun kita juga harus tetap bersemangat, kita harus tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak boleh lelah, kita tidak boleh menyerah, karena kami semua percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan persiapkan hati kita akan persiapkan pikiran kita buka dalam hati kita untuk menerima renungan kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Katakan besar setia. Besar setiamu, besar setiamu, di sepanjang hidupku. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur di akhir tahun 2020, di penghujung tahun yang sebentar lagi kami lalui. Kami bersyukur penyertaan Tuhan. Engkau ada bersama kami, dan kami masih bisa memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang pada malam hari ini Tuhan akan hamba-Mu bagikan kepada seluruh jemaat Tuhan, terutama kepada jemaat-jemaat kami dimanapun berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolong kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang akan memberkati setiap kami, menolong kami untuk menjelaskan lebih dalam arti firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, baik di tahun yang sebentar lagi kami akan lalui, dan terlebih nanti Bapa pada tahun yang akan datang, tahun 2021 yang akan kami masuki. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya sapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang pada sore hari ini telah mengikuti ibadah ini secara online. Dan setelah nanti selesai ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ibadah di rumah masing-masing dengan mempergunakan liturgi yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu saya akan mengawali dan membentangkan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan saya ambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-19, menghadapi krisis bersama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian firman Tuhan yang dibacakan kepada semua kita, dan tentu kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata adalah orang yang berbahagia. Ada satu kesempatan saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, saya bermain tenis meja bersama dengan lawan saya.
Saya yakini saudara-saudaraku bahwa saya pasti akan keluar menjadi pemenang. Karena saya punya permainan yang walaupun tidak terlalu bagus tapi bisa sedikit. Saya juga bisa mengembalikan bola dengan smash. Dan sedikit saya bisa lari ke sana kemari sehingga saya memprediksikan bahwa saya pasti keluar menjadi pemenang. Tetapi saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, dalam permainan itu ternyata saya tidak menjadi menang. Justru saya kalah. Kenapa saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus? Karena lawan saya, setiap kali dia menemukan bola saya yang saya operkan ke lapangannya, dia terima bukan dengan emosi. Dia kembalikan bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dia kembalikan dengan kesabaran. Dia kembalikan bola itu bukan dengan smash yang tajam, yang keras. Tidak, saudara-saudaraku. Tetapi dengan perlahan-lahan, dengan kesabaran. Dia bertahan setiap kali saya smash. Lalu kemudian dia bertahan. Dan pertahanan yang kuat dari lawan saya, itulah yang membuat dia menjadi menang. Pertahanannya dibutuhkan ketekunan dan kesabaran, dan itulah yang membuat dia bisa keluar menjadi pemenang. Terkadang saudara-saudaraku, kita menyerah pada kesulitan, kita menyerah pada tekanan-tekanan yang ada, kita menyerah pada situasi, problem kehidupan dan persoalan-persoalan hidup. Sebenarnya saudara-saudaraku, kita sedang mengalami kerapuhan pada pertahanan keimanan kita. Kita melalaikan kesabaran kita, kita menggampangkan yang namanya ketekunan kita, kita menggampangkan yang namanya kesetiaan kita kepada Tuhan, dan akhirnya kita capek, kita lelah, saya lelah, Bapak Ibu lelah, dan betul-betul akhirnya kita menyerah. Nah, saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, di dalam bacaan kita tadi berbicara tentang Nabi Habakuk. Krisis apa yang dialami oleh Habakuk pada saat itu? Krisis yang dihadapi saudara-saudaraku adalah tertera pada ayat yang kita baca tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Krisis ini yang dihadapi oleh Habakuk adalah sebuah krisis sosial yang hampir seluruh kehidupan manusia ada di dalam ungkapan di atas tadi, yaitu Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 di zaman Habakuk. Kesulitan tentang pegangan hidup menjadi hilang, digambarkan, dilambangkan dengan pohon ara yang tidak berbunga. Kesulitan tentang keamanan, ketertiban di dalam bermasyarakat, yaitu hilangnya damai sejahtera, hilangnya kemakmuran, hilangnya kesejahteraan, dilambangkan dengan pohon anggur yang tidak berbuah. Kesulitan untuk menikmati sebuah kebaikan, sebab apa yang disebut kebaikan pada saat itu, saudara-saudaraku,
tidak layak disebut kebaikan karena cenderung mengecewakan, dan itu dilambangkan dengan pohon zaitun yang mengecewakan. Dan kesulitan tentang kebutuhan-kebutuhan hidup yang dipergunakan untuk menyambung kehidupan, hal ini dilambangkan dengan ungkapan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba, lembu sapi, kurus-kurus, dan bahkan cenderung tidak ada di dalam kurungan atau kandang. Dapat dikatakan saudara-saudaraku, begitu komplitnya kesusahan yang menjalar ke seluruh dimensi kehidupan manusia pada saat itu, dan terutama yang dialami oleh Nabi Habakuk. Kenapa saudara-saudaraku? Hal itu disebabkan oleh karena imbas atau akibat dari siapa? Dari kerajaan Babilonia terhadap kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, di mana kerajaan Babilonia telah menguasai seluruh kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Dan mereka beria-ria atas penderitaan rakyat, terutama bangsa Yehuda atau kerajaan selatan pada zaman itu. Walaupun Tuhan sebenarnya tidak merestui, yaitu sikap hidup atau sikap perlakuan dari kerajaan Babilonia tersebut. Tapi kita lihat saudara-saudaraku, Habakuk percaya apabila mereka berubah dan bertobat, maka perlindungan Tuhan menyertai mereka dan mereka terlindung dari kehancuran. Apa yang diperbuat oleh Habakuk pada saat itu? Untuk menghadapi kesulitan yang sedang dihadapi ini, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Paling tidak, saya mencatat ada dua yang dia lakukan saudara-saudaraku. Yang pertama adalah dia bersukaria di dalam Tuhan. Jelas di ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Di dalam terjemahan Inggris saudara-saudaraku, kata bersorak-sorak dan beria-ria tidak diterjemahkan dengan istilah happiness, tapi diterjemahkan dengan kata rejoice atau joy. Beda? Pasti berbeda saudara-saudaraku. Yang disebut dengan happiness itu juga adalah sukacita, itu juga adalah kegembiraan. Sama, rejoice pun adalah kegembiraan dan sukacita. Tapi perbedaannya saudara-saudaraku, kalau itu happiness, maka kegembiraan itu yang dialami oleh seseorang itu berasal dari luar dirinya sendiri. Seseorang yang menerima hadiah, maka itu disebut happiness. Seseorang yang mungkin ulang tahun pada saat itu dan diberikan hadiah oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh anaknya, oleh sahabat-sahabatnya, dan ia bersuka cita, dan itu disebut happiness. Segala sesuatu bentuk kegembiraan yang datang dari luar manusia, dari luar dirinya, itu disebut happiness. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam Habakuk diterjemahkan dengan istilah rejoice atau joy, beria-ria, bersukacita. Artinya apa? Bahwa kegembiraan itu bukan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitarnya, tetapi itu muncul dari dalam hatinya. Itu dimunculkan sendiri oleh kehidupan Habakuk. Menarik untuk kita renungkan tentang hal ini saudara-saudaraku. Kenapa? Bukankah yang selayaknya yang beria-ria adalah kerajaan Babilonia yang berhasil menindas kerajaan selatan pada saat itu? Tapi ini terbalik saudara-saudaraku. Justru di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh rakyat termasuk Habakuk,
Malah Habakuk dia sebutkan, aku beria-ria di dalam Tuhan, aku bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, ini bukanlah cara dari Habakuk untuk menihilkan yang namanya persoalan hidup. Bukan cara Habakuk untuk merasa panik karena dia menghadapi sebuah tantangan, sebuah tekanan. Bukan, saudara-saudaraku. Tapi di sini kita melihat ketika dia berkata, aku rejoice di hadapan Tuhan. Itu artinya saudara, dia lebih berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan daripada masalah-masalah yang sedang dihadapi pada saat itu. Masalah-masalah itu sudah mengalir di seluruh lini kehidupan masyarakat di zamannya. Sukacita seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Sukacita seperti ini tidak bisa dipalsukan. Dan sukacita seperti ini adalah hanya diperoleh ketika kita memahami siapa Tuhan di dalam hidup kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Jelas sekali. Nanti kita akan baca di ayat selanjutnya. Habakuk betul-betul mengerti siapa Tuhan yang sedang bersama-sama dengan dia. Yang pertama, menghadapi situasi pada saat itu, dia justru bersukacita. Yang kedua, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-19, Habakuk berkekuatan di dalam Tuhan. Disebutkan di dalam ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk secara jelas menunjuk kepada Tuhan yang benar. Siapa itu Tuhan yang benar? Sebenarnya Habakuk menyebutkannya di dalam ayat yang ke-18, kalimat atau perkataan yang terakhir disebutkan di sana, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Jadi Tuhan yang menjadi sumber kekuatan Habakuk. Jelas-jelas Habakuk tahu siapa dia, Tuhan sang penyelamat. Bukan Tuhan yang lain, bukan Tuhan dalam pengertian ilah yang lain, tetapi dia begitu tahu, begitu mengerti Tuhan yang dia maksud adalah Tuhan sang penyelamat. Ketika dia menyerahkan semua problem kehidupannya, permasalahan yang dia hadapi, situasi sosial yang dia alami pada saat itu, disebutkan di dalam ayat yang ke-19, dikatakan di situ, ia akan membuat kakiku, digambarkan seperti apa? Seperti kaki rusa. Kaki rusa itu begitu kuat, saudara-saudaraku. Bukan hanya ketika dia berlari, tetapi ketika dia berjalan, kuda itu, kaki kuda begitu kuat. Bahkan dia bisa melompat, dan itu kuat sekali. Saking kuatnya, Habakuk berkata, ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukit. Kita tahu bukit-bukit pada saat itu susah untuk meninggalkan jejak. Tetapi karena kekuatan dari kaki kuda, maka itu akan meninggalkan jejak. Kekuatan seperti inilah yang kemudian Habakuk menjadikan solusi untuk menghadapi berbagai persoalan yang hidup. Yang pertama tadi Bapak Ibu, dia beria-ria, dan yang kedua dia berkekuatan dalam Tuhan. Bukan kekuatan kehebatannya secara pribadi, tetapi betul-betul dia meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Dia memohon pertolongan yang daripada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Malam hari ini saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri yang namanya tahun 2020 ini, sebentar lagi kita hampir di penghujung tahun ini saudara-saudaraku.
krisis apa yang sedang kita hadapi. Permasalahan saya dan saudara dan kita semua yang saat ini sedang menggerogoti kekuatan kita, sehingga kita lelah, kita capek, bahkan akhirnya kadang-kadang kita menyerah. Tentu kita tahu, saudara-saudaraku, kesulitan-kesulitan itu bukan hanya kita hadapi pada tahun-tahun sebelumnya yang sebentar lagi kita akan lalui. Tetapi kita juga yakini bahwa kesulitan-kesulitan itu dimungkinkan kita akan hadapi di tahun-tahun yang akan datang. Apa yang dihadapi oleh Nabi Habakuk tentu berbeda dengan apa yang kita hadapi. Persoalan yang dihadapi oleh Habakuk itu sesuai dengan zamannya, dan persoalan yang kita hadapi saat ini tentu sesuai juga dengan zaman kita saat ini. Orang banyak berbicara tentang pandemik. Orang banyak berbicara tentang pekerjaan yang sulit. Orang banyak berbicara tentang bisnis yang macet dan lain-lain sebagainya, saudara-saudaraku. Orang banyak berbicara tentang anak-anak di rumah belum mendapatkan pekerjaan, belum bisa sekolah. Orang banyak berbicara tentang sakit penyakit dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, permasalahan kita walaupun berbeda dengan masa di mana Habakuk ada, tetapi pada esensinya sama-sama sebuah problem kehidupan. Habakuk mengalami kesusahan sesuai dengan zamannya, dan kita juga saat ini menghadapi kesulitan sesuai dengan zaman kita. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita meneladani seperti Habakuk. Beria-ria di dalam Tuhan. Memang susah untuk menerjemahkan ini. Bagaimana seorang anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi di sisi yang lain dia tetap bersuka, dia tetap bergembira. Tetapi kalau itu ditemukan dalam hidup kita, di sini sebenarnya letak iman, di mana kita telah mengerti siapa Tuhan yang bersama dengan kita, dan seperti apa masalah yang sedang kita hadapi. Itu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Katakan amin. Kenapa banyak anak-anak Tuhan bukan menihilkan permasalahan, bukan kemudian meniadakan sakit penyakit yang mungkin menyerang hidupnya, persoalan hidup yang mungkin dihadapi, itu tidak mungkin dihilangkan, tidak mungkin ditiadakan, tetap dihadapi. Tetapi seperti apa kita meresponi kehidupan itu? Maka Habakuk, saudara-saudaraku, mengajarkan kita malam ini, beria-rialah di dalam Tuhan. Bukan karena ada sesuatu yang datang dari luar dirimu, tetapi ria-ria itu biarlah dirimu itu menjadi sumber kegembiraan, sumber sukacita. Saudara-saudaraku, yang kedua, sikap kita harus kita juga meneladani seperti Habakuk. Kita harus mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu hanya bisa ada ketika kita berpegangan pada kebenaran Tuhan. Ketika kita berintim dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, mulai memupuk kehidupan rohani kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, ketekunan kita, dan itulah yang akan kita harapkan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita pada tahun 2021 yang akan datang. Biarlah semua masalah yang ada menerpa hidup kita, tapi kita yakini, kita pastikan bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua masalah dan problema kehidupan kita yang kita hadapi, baik di tahun-tahun yang dulu kita lalui sebentar lagi,
maupun pada tahun yang akan datang. Hidup ini adalah merupakan bagian yang terpenting di dalam ciptaan Tuhan. Ketika Dia menciptakan, maka Dia juga yang akan menyertai, Dia juga yang akan memberkati, dan yakinlah bahwa Dia juga yang akan mencukupkan, memberi jalan keluar di dalam setiap permasalahan hidup kita yang ada. Tapi kalau kita menghadapinya, anggaplah itu sebuah sarana, sebuah alat di mana Tuhan sedang berbicara kepada kita, "Hai anakku, mendekatlah kepadaku." Mungkin selama ini kita mulai jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini kita mulai lalai tentang firman-Nya. Kita selama ini mulai lalai di dalam doa kita. Maka ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, itu artinya Tuhan telah memberi kita sebuah pelajaran yang terpenting. "Hai anakku, kembalilah kepadaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua tetap kuat, terutama menghadapi pandemik ini. Kadang-kadang ada yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya, tapi nyatanya ada. Tapi kadang-kadang orang katakan, "Oh, enggak ada kok." Tapi entah seperti apa saudara-saudaraku, mari kita tetap waspada, mari kita tetap antisipasi, karena bukan hanya kita yang rugi, tetapi kalau kita tertular, kalau kita kena virus ini, kalau kita tidak berhati-hati, maka istri kita juga, anak kita, saudara kita, teman sepersekutuan dengan kita juga mengalami kerugian yang sama dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah bersuka di dalam Tuhan, tetaplah berkekuatan yang daripada Tuhan. Selamat mengakhiri tahun 2020 ini, dan selamat untuk menapaki, menyongsong, memasuki tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama, dan kami memohon kuasa Tuhan terus terlibat di dalam hidup kami, sehingga kami pun Tuhan menjadi orang-orang yang dipagarin oleh Tuhan. Di dalam setiap dimensi kehidupan kami ada berbagai masalah, kesulitan hidup yang ada, tapi kami percaya bahwa bukan hanya kami yang akan menghadapinya, karena ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang meringankan beban kami. Oleh karena itu, berikan kepada kami hati yang terus bersabar, bertekun, setia kepada Tuhan. Malam ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat kami yang ada di GKMI Progo, baik yang ada di sekitar Semarang maupun juga jemaat-jemaat kami yang ada di daerah Karangroto. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat ini Bapa, yang sakit, yang lemah tubuh, yang sedang dalam kesusahan, yang juga sedang dalam kedukaan, yang sedang di dalam kesulitan. Tuhan, datanglah kepada mereka. Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Engkau akan memberikan jalan keluar, penghiburan, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Maka Engkau berdiam di dalam setiap hati mereka masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih telah Engkau hantarkan kami secara pribadi, dan demikian juga secara keluarga besar GKMI Progo. Tuhan hantarkan kami di dalam 1 tahun yang telah kami lalui, mulai dari awal tahun 2020 hingga sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini Bapa. Kami bersyukur untuk setiap dinamika yang telah Engkau izinkan kami lalui. Biarlah itu Tuhan menjadi pelajaran untuk meningkatkan kualitas kerohanian dan keimanan, keintiman kami dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan telah memberkati, menyertai kami di tahun-tahun yang lalu, maka kami juga yakini, kami pastikan bahwa penyertaan Tuhan akan terjadi atas setiap kami secara pribadi dan secara keseluruhan
gereja kami, keluarga besar GKMI Progo, juga Tuhan akan sertai, Tuhan pimpin, akan lindungi, Tuhan cukupkan segala yang kami butuhkan pada tahun yang akan datang, tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Dan setelah ini nanti Bapak, jemaat-jemaat Tuhan akan melanjutkan ibadah mereka, ibadah keluarga mereka. Mereka bersekutu bersama dengan anak-anak mereka, anak cucu mereka, dengan istri mereka atau dengan suami mereka, di dalam sebuah persekutuan yang hangat untuk mensyukuri anugerah Tuhan selama tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Tuhan tolong supaya setiap liturgi yang sudah dibagikan boleh mereka pakai untuk menuntun mereka, untuk menolong mereka memahami seluruh kehidupan di tahun ini dan juga pada tahun yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami hamba Tuhan, berkati setiap kami para majelis, dan berkati setiap setiap kami para aktivis, para pengurus yang ada di gereja kami. Tuhan tolong satukan visi kami, hati kami, tujuan kami hanya untuk memuliakan Engkau semata, menyenangkan hati Tuhan selama masih ada kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan kami terus membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan tolong sehingga kesejahteraan bangsa ini juga Tuhan menjadi kesejahteraan bagi setiap kami. Berkati para pemerintah mulai dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah, hingga sampai ke pelosok-pelosok, kepada pimpinan-pimpinan yang paling bawah sekalipun. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk membawa kami sebagai masyarakat kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah izinkan kepada mereka untuk memimpin setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami kembalikan firman Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pujian dan hormat bagi Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami berpisah, dan kami akan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada pada saat ini di tempat ini, di gereja ini, beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang telah membantu menolong untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan pada sore hari ini, dan demikian juga jemaat-jemaat yang ada di rumah. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang mengasihi semua kita, mengasihi semua saudara-saudaraku, seperti di tahun-tahun yang sebelumnya, tahun 2020, demikian juga kasih Bapa yang sama akan mengasihani kita di tahun yang akan datang 2021. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua dosa-dosa kita, dan penyertaan kuasa pimpinan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi terima kasih Yesusku. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat menyambut tahun baru. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, setelah ini Bapak Ibu
boleh melanjutkan ibadah di dalam keluarga Bapak Ibu masing-masing, boleh memakai liturgi untuk menuntun Bapak Ibu, untuk terus membawa Bapak Ibu lebih dekat kepada Tuhan di dalam persekutuan yang ada. Sekali lagi, selamat untuk memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.